imam. Oke, apa itu kasab? Kasab itu adalah mail. Apa? Mail. Mail itu condong. Anda ketika menginginkan, oh saya nak datang ke isi. Keinginan ini mempunyai derajat. Ada saya nak ke isi. Tapi hanya dalam keadaan itu dia tengok movie, dia tengok makwanya, call makwanya, video call dengan makwa. Maknanya keinginan dia tidak sampai derajat yang tinggi. Anda kalau tengok kayak itu dia sampai ham, sampai iroda, ada yang khotirun nafas. Kalau keinginan itu sampai derajat yang tinggi, Allah akan menciptakan perbuatan. Manusia, sof tengok, al-insan. Apa al-insan? Al-mail. Lahul mail. Mail ini ay mailun nafsi adalah condongnya nafas. Ketika condongnya nafas itu sampai derajat tertentu, Allah khalaqa al-fi'il. Menciptakan apa? Perbuatan tersebut. Wa khalaqa ma'al fi'il wa khalaqa ma'ahu al-qudrah. Sof tengok. Kemampuan. Yang mana kemampuan ini digunakan oleh manusia. Gunanya kemampuan ini apa? Imam Ghazali mengatakan kemampuan ini berguna untuk tunsab fi'il yang diciptakan oleh Allah, sof tengok, dinisbatkan ke manusia. Ini gunanya kudroh. Kudroh ini Asy'ari cakapnya apa? Al-istita'ah. Al-istita'ah. Karena itu kalau Anda cakap mahwal kasab muqaranatu qudratil hadisah bil fi'il. Ketika manusia, sof tengok, ketika manusia menginginkan sesuatu, Allah menciptakan dua hal. Perbuatan dan kudroh. Untuk berbuat itu dibilang istita'ah. Gunanya istita'ah itu apa? Untuk tunsabu fi'il ini ke manusia. Padahal fi'il ini ciptaan Allah, tapi dinisbatkan ke fadlan wa rahmatan minallah. Fadlan wa rahmatan minallah. Jadi satu hal, salat dinisbatkan kedua syai'. Dinisbatkan kepada Allah khalqan, karena Allah lah yang menciptakan perbuatan itu. Dan dinisbatkan kepada manusia dari segi apa? Al-mailul qalbi, atau yang dikatakan apa? Al-kasb. Dinamakan al-kasb. Kenapa? Sof, ini kan sikit-sikit pelik kan? Sikit-sikit pelik. Tahu dari mana Allah ini khalaqal fi'il? Ahli Mu'tazilah kharaja min hadal iskal wa qala bil quwwatil muda'ah. Bil quwwatil apa? Muda'ah. Ahli sunnah ketika Anda ingin, Allah menciptakan dua hal. Keinginan Anda diciptakan ketika Anda ingin, Allah menciptakan ketika Anda ingin, pas. Waktu itu Anda ingin pukul 10 tepat, Allah menciptakan pukul 10 tepat, perbuatan dan kudroh. Itu namanya muqaranah. Apa muqaranah itu? Sinkronize, bilang. Ada sinkronize. Korelasi antara keinginan Anda ketika Anda ingin, Allah ciptakan. Macam mana Allah tahu? Iya, karena Allah itu alim. Dari mundul azal, Allah mengetahui pada saat itu Anda menginginkan. Karena Anda menginginkan pada saat itu pula Allah menciptakan perbuatan dan kekuatan. Mu'tazilah, kekuatan ini ada, tapi bukan
ketika ada fi'il sebelumnya. Kenapa gitu, Naim? Kenapa gitu? Karena ada teori Mu'tazilah namanya apa? Kuwatul muda'ah. Kuwatul muda'ah. Karena memang dari awal manusia itu diberi oleh Allah kuwatul muda'ah. Yang mana bila Allah nak akan dicabut. Tapi menurut ahli sunnah dari awal manusia tak punya kekuatan. Tapi ketika manusia itu ingin Allah ciptakan. Karena itu makna la haula wala quwata illa billah. Ini adalah teori kasab. Indal Asy'ari dan semua lahu adillah di dalam usul fikih di Nikos, yang mana Syekh Said lebih mengeneralkan teori kasab ini bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk sesuatu yang mati, benda-benda yang mati seperti planet. Kenapa bergeraknya macam ini? Karena kasab. Dan ada apa perbedaan antara al-kasab dan al-khalq? Kenapa Allah tidak dikatakan Allah kasaba, tapi Allah khalaqa? Ada perbedaan. Ada banyak perbedaan, tapi di antaranya akan saya sebutkan satu saja. Dengan kasab Anda menjadi lebih sempurna. Ketika Anda menginginkan dan Allah menciptakan apa yang Anda inginkan, Anda menginginkan sholat, dan Anda menginginkan datang ke kelas, Allah menciptakan dan Anda melakukan. Dengan Anda melakukan itu, Anda akan menjadi lebih sempurna atau lebih berkurang. Kalau Anda melakukan maksiat, Anda lebih berkurang. Kalau Anda melakukan perbuatan apa? Baik, Anda menjadi lebih sempurna. Efek daripada kasab ada di dalam orangnya, dan efek daripada khalq bukan di dalam zat Allah, tapi di dalam makhluknya. Suf, tengok. Di dalam makhluknya. Inilah perbedaan antara al-kasbu wal khalqu. Kasbu wal khalqu. Dan apakah Habib dengan teori kasab ini manusia tidak menjadi majbur? Tidak. Karena kata-kata jabr, Suf, tengok. Kata-kata jabr itu terpaksa. Dan terpaksa itu hubungannya dengan hati. Apa makna terpaksa? Makna terpaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Betul apa tidak? Oh, saya tidak ingin minum air kosong. Saya ingin minum kopi. Tapi Dr. Amran memaksa saya meminum air kosong. Saya terpaksa. Sof, tengok. Kenapa? Karena saya minum ini tidak dari hati saya. Tapi, Sof, tengok. Saya dari awal, saya menginginkan untuk minum. Dr. Amron datang, pegang tangan saya, dipegangkan tangan, bukan tangan Dr. Amron, tangan saya, Suf. Dan tangan saya digerakkan sampai ke mulut. Dan saya sepakat dengan Dr. Amron. Saya tidak terpaksa. Memang saya nak minum. Tapi Dr. Amron menggerakkan tangan saya. Apakah saya dibilang terpaksa? Tidak. Kenapa? Karena terpaksa urusannya dengan hati. Selama ada mail, Anda tak terpaksa. Walaupun perbuatan dan kekuatan itu bukan dari Anda. Suf, tengok. Hanya dengan kasab Anda boleh keluar dari keterpaksaan. Cukup dengan kalau kita memahami makna al-kasab bahwasanya yang namanya terpaksa itu urusannya dengan hati, Anda berbuat sesuatu yang di luar keinginan Anda, itu namanya majbur. Selama Anda tidak majbur, walaupun kekuatan bukan daripada diri Anda bukan majbur. Bar Anda muktasib. Di sini ada pertengahan antara majbur dan apa satunya? Khaliq. Ahli sunnah al-wasat. Ahli sunnah apa? Wasat. Bisa untuk jamak. Tak. Kita tidak harus khalaq untuk keluar daripada jabr, dan kita tidak harus jabr. Ada tengah, yaitu apa? Kita fahami apa makna jabr, dan untuk terus itsbat iftiqaruna ilallah, karena Allah mengatakan innallaha wallahu khalaqakum wa ma
ta'malun. Ayat itu nak Anda apakan? Mu'tazilah dari awal sudah kuwah muda'ah wa tahatil muskilah. Apa? Kuwah muda'ah wa tahatil muskilah. Ahli sunnah tak mau macam itu. Untuk tahakkuk ghayatul iftiqar, karena setiap kita anak berbuat, kita memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ ahli sunnah mengatakan surga itu bukan Anda yang berhak, tapi Allah berikan surga itu tafaddulan wa rahmah. Karena semua perbuatan Anda dari Allah dan kekuatan dari Allah. Mail Anda tidak cukup kuat untuk berbuat. Walaupun Anda berbuat, kalau Allah nak masukkan Anda neraka, Allah berhak. Karena Anda tidak berbuat, Sof. Anda cuma mail saja. Dan mail tidak cukup kuat, kalau mail saja, tidak cukup kuat untuk memasukkan Anda surga. Tapi Allah tafaddulan minhu wa rahmah, ketika Anda ingin, Allah ciptakan fi'il wal qudrah. Bukan hanya itu, dinisbatkan perbuatan itu kepada Anda. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal Anda. Hal huwa amalukum? La. Al-fi'il minallah. Laisa lanal a'mal wa laisa lakumul a'mal. Al-a'mal kulluhu lillah. Lanal muyul. Lanal muyul. Kemudian dinisbatkan amal kepada kita tafaddulan wa rahmatan minallah. Suf, tengok. Ini adalah teori kasab. Dan ada perbezaan antara kasab dan kholak. Saya akan jelaskan di kitab yang lebih tinggi. Tapi salah satunya dengan kasab manusia lebih sempurna. Dan selama dia lebih sempurna, maknanya sebelum kasab manusia tak sempurna. Kalau kasab untuk Allah, Allah akan menjadi lebih sempurna. Maknanya sebelum itu Allah tak sempurna. Karena itu kasab tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kasab yu'adi ilan nakes. Kasab yu'adi ilan nakab. Karena itu bekerja itu di dalam bahasa Arab namanya makna apa? Takbir dengan apa? Iktisab. Bekerja. Karena dengan bekerja Anda akan mendapatkan sesuatu. Anda bekerja, Anda dapat gaji. Betul apa tidak? Begitu pula dengan adanya kasab Anda mendapatkan sesuatu. Mungkin kekurangan, mungkin kesempurnaan, terpulang kepada apa yang Anda lakukan.